Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Pada Saudara Aan yang memandu acara ini, ucapan terima kasih kepada Mas Jaki. Juga tadi ada Wakil Rektor Bu Fatihah yang sudah lama tidak jumpa, kita diperjumpakan di sini, alhamdulillah ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini masih memberikan kesehatan sehingga kita bisa menyelenggarakan apa yang kita rencanakan ya jauh-jauh hari ya An ya. Oke, salawat dan salam tentunya kita tujukan kepada baginda Rasulullah SAW yang berkat risalahnya yang agung membawa Islam sebagai rahmatan lil alamin. Kita alhamdulillah termasuk golongan yang insyaallah mendapat nikmat dari Allah berkat perjuangan beliau. Nah, kali ini saya ingin menyampaikan garis besar ya dari apa yang saya tulis dari buku reaktualisasi tradisi ilmiah Islam, secara deskriptif saja. Artinya saya menggambarkan buku ini. Nanti mungkin Mas Zaki akan membahas buku ini dari sudut posisi signifikansi bagi sekarang ini, bagi kita yang hidup di zaman sekarang ini. Baiklah, buku ini sebenarnya muncul dari konsen saya ya, dari kenyataan bahwa sarjana Indonesia, Muslim Indonesia itu menurut penilaian saya sebelum saya menulis buku ini pada tahun 2015 ya, saya tulis dalam 1 bulan. Nah itu saya melihat bahwa kenapa? 2005 ya, 2005 maksudnya, sorry, bukan 15, 2005 ya, karena terbit 2006 kalau tidak salah. Nah itu saya melihat bahwa banyak sarjana Muslim itu lebih banyak terekspos kepada tradisi ilmiah Barat daripada kepada tradisi ilmiah Islam. Nah ini dari sudut dari sudut semangat keislaman itu bisa menjadikan kita lebih menghargai Barat daripada tradisi kita sendiri gitu. Karena biasanya kalau tak kenal maka tak sayang gitu ya kan. Nah, jadi kemudian kalau kita hanya terekspos kepada satu tradisi ilmiah saja, itu ibarat kita punya guru hanya satu. Nah, biasanya kalau punya guru satu, nggak bisa kita melihat kekurangannya ya kan dan sebagainya. Jadi kalau kita punya guru dua, paling nggak kita bisa membayangkan, oh ini kata ini begini, kata ini begini. Jadi kita bisa ada perimbangan untuk bisa mengkritisi satu sama lain. Karena saya pikir bahwa tradisi ilmiah Barat juga punya kelebihan, tapi pasti punya kekurangan. Islam juga seperti itu. Tetapi yang saya lihat bahwa kita lebih terekspos ke Barat daripada pada tradisi ilmiah Islam sendiri. Nah ini penting karena apa? Karena juga ada kritik terhadap tradisi ilmiah Islam oleh dari pemikir-pemikir kontemporer dari Mesir ya, yang menggunakan tradisi dekonstruksi. Jadi dia mengkritik tradisi ilmiah Islam dengan menggunakan tradisi Barat, tapi kita sendiri belum mengenal apa itu tradisi ilmiah Islam. Kalau kita sudah mengenal apa itu tradisi ilmiah Islam, dikritik nggak apa-apa. Tapi kalau kita sendiri belum tahu tradisi ilmiah Islam, kemudian mendapat kritik, ya habis harapan kita. Kita hanya yang melihat yang jelek-jeleknya daripada tradisi ilmiah Islam itu. Nah, oleh karena itu saya merasa, waduh ini penting sekali untuk mengungkapkan apa sebenarnya itu tradisi ilmiah Islam itu dan kepentingannya bagi kita. Nah, jadi di awal itu saya juga kadang-kadang gini ya, Indonesia boleh bangga lah sebagai penduduk Muslim terbesar di dunia gitu, tapi dari sudut sumbangan ilmiahnya gitu kan, itu masih jauh sekali gitu dibandingkan dengan negara misalnya Israel yang kecil tetapi sumbangannya luar biasa gitu kepada Islam gitu. Nah, bahkan boleh dikatakan terutama pada saat-saat saya menulis ya pada tahun 2005
itu betapa Indonesia itu gitu ya, dari sudut apa ya, itu sangat terbelakang. Bahkan negara-negara Islam pada umumnya ya, itu dibandingkan negara-negara non Islam, non Muslim, itu jauh ketinggalan. Benar. Sehingga ada semacam anggapan ya, bahwa itu karena memang Islam sudah tidak cocok lagi dengan sains. Atau bahkan bukan tidak cocok lagi, memang tidak cocok gitu. Jadi Islam tidak kompatibel dengan sains modern dan teknologi gitu. Jadi itu yang membuat saya kemudian, apa benar gitu ya. Nah tapi setelah saya teliti baca dalam sejarah tradisi ilmiah Islam gitu, ternyata kita juga menemukan kenyataan yang itu tidak bisa dibantah dan diakui oleh dunia Muslim dan Barat, bahwa Islam pernah memimpin dunia dalam bidang sains dan teknologi ya, terutama sainsnya, pernah memimpin dunia. Jadi kalau pada dasarnya Islam bertentangan ya dengan ilmu pengetahuan, mestinya Islam tidak pernah muncul sebagai pemimpin di bidang ilmiah. Kalau memang dasarnya Islam yang tidak cocok dengan itu. Tapi kenyataannya Islam memimpin 8 abad coba. 8 abad. Barat ini kan baru 3 abad, ya kan? Ini 8 abad loh. Islam itu memimpin dunia dalam dunia ilmu pengetahuan. Nah, jadi jelas bukan Islamnya gitu yang bertentangan dengan apa? Dengan ilmu pengetahuan, bukan. Karena Islam telah menghasilkan jutaan karya di bidang ilmiah dan filosofis gitu. Nah, itu harus dipahami. Jadi ini buku saya ini mau membuktikan bahwa Islam tidak bertentangan dengan sains. Tapi mengapa kemudian Islam yang sekarang itu mundur? Masalahnya. Nah, setelah saya lacak-lacak, ternyata kita ini, umat Islam yang sekarang itu, memang sudah tidak punya lagi tradisi ilmiah yang dulu pernah dimiliki oleh dunia Islam. Ya kan? Nah, kenapa? Walaupun kita katanya lebih terekspos kepada dunia Barat gitu, pada tradisi ilmiah Barat, tapi tradisi ilmiah Barat juga tidak kita kuasai gitu. Ya kan? Nanggung-nanggung gitu. Kita hanya sebagai pengikut saja, nggak pernah kreatif. Jadi kata Barat begini ya begitu. Jadi benar-benar kita jadi positivis, misalnya kita jadi sekuler dan sebagainya. Tidak ada pembahasan yang kritis terhadap itu. Nah sementara itu terhadap tradisi ilmiah Islam kita sama sekali tidak mengenal. Aneh kan, sebagai seorang Muslim kita lebih mengenal tradisi ilmiah non-Muslim. Oleh karena itu saya merasa bahwa wah ini sebabnya adalah karena umat Islam tidak punya tradisi yang established dari pihak Islam sendiri gitu. Nah oleh karena itu tidak menghasilkan orang-orang besar seperti Al-Farabi, Ibnu Sina dan sebagainya. Kenapa? Karena kita tidak punya tradisi ilmiah. Nah, lalu bagaimana kita bisa mengenalkan bisa mengenal tradisi ilmiah Islam, dan bagaimana dari situ kita juga bisa memproyeksikan ke depan itu bagaimana membangun tradisi ilmiah Islam yang tentunya harusnya lebih baik daripada yang dulu ya, karena kita sekarang ada tambahan tradisi ilmiah Barat gitu. Maunya kan kita kuasai tradisi ilmiah Barat, kuasai tradisi ilmiah Islam, lalu kita sintesakan. Itu sebenarnya tugas kita sekarang gitu. Saya melihat kita lebih beruntung loh daripada posisi Al-Kindi misalnya. Pada waktu itu dia hanya terekspos kepada tradisi ilmiah luar. Belum ada tradisi ilmiah yang dibangun oleh Islam sendiri. Nah, sekarang kita sudah punya dua-duanya. Tradisi ilmiah Islam masih ada, walaupun dia masih terkubur lah dalam buku-buku gitu, tapi masih ada. Dan orang Barat sudah banyak melakukan itu. Gitu. Ya. Kemudian ada tradisi ilmiah Barat yang memang masih hidup gitu. Jadi salah kalau kita dua-duanya dicuekin gitu, dua-duanya nggak diperhatikan. Ini dua-dua tradisi besar ini harus kita kuasai. Nah kemudian dari situ kita bertanya atau menyimpulkan ya bahwa sebenarnya ternyata dari menelusuri sejarah perkembangan sains di dunia Islam, ternyata sains itu bisa berkembang dengan dan tanpa agama. Ya. Nah ternyata agama Islam mampu kok
mengembangkan tradisi ilmiah Islam sedemikian hebat tanpa harus kehilangan kepercayaan pada yang transenden. Nah, Barat juga membuktikan bahwa tanpa agama, sains juga bisa berkembang. Pilihan kepada kita, mau yang mana? Mau tradisi ilmiah yang berkembang dengan agama atau yang tidak dengan agama? Nah, kalau mau gampang ya udah ikutin saja yang sekuler gitu. Tapi kan kita sebagai Muslim, gimana tanggung jawab moral kita? Nah, itulah yang sebenarnya melandasi melatar belakangi mengapa saya berusaha keras untuk memperkenalkan tradisi ilmiah Islam ini. Ya. Kemudian saya sudah bilang tadi sebelum acara ini, saya bilang kalau kita hanya berguru kepada Barat, maka apapun yang dikatakan Barat ya diterima saja, karena kita nggak punya pandingan. Tapi kalau kita tahu juga tradisi ilmiah Islam, di situ kita bisa melihat di mana kekuatan tradisi Islam dan kelemahannya, di mana Barat dan kelemahannya, kekuatan dan kelemahannya. Nah, itu sangat penting bagi seorang sarjana Muslim yang hidup pada zaman modern ini, sehingga kita bisa memilah mana yang bisa kita terima, mana yang kita tidak bisa terima. Tapi kerugiannya sudah jelas bahwa karena Barat hanya mementingkan masalah yang dunia empiris, maka pada dunia-dunia lain kosong. Islam bisa mengisi itu. Islam itu tidak pernah meninggalkan kajian-kajian natural sciences, tidak pernah. Karena apa? Karena itu bagian dari realitas. Setiap bagian dari realitas harus dikaji dengan sangat benar, dan itu dilakukan oleh mereka. Tapi banyak hal yang kemudian ditinggalkan oleh Barat, Islam masih pelihara, dan itu bisa dijadikan bahan untuk melakukan integrasi. Jadi diintegrasikan lagi. Objeknya diintegrasikan, metodologinya diintegrasikan, pengalaman manusia diintegrasikan dan sebagainya. Ya. Nah, jadi sekarang ini saya waktu mau menulis itu, saya menggambarkan dulu secara deskriptif untuk menjadi cermin. Ya. Jadi sekarang kita bisa mengklaim bahwa sistem pendidikan kita ini sudah sangat maju dibandingkan dengan katakanlah dunia Islam waktu itu. Ya. Ada e-learning, ada student centered learning dan sebagainya. Tapi kenyataannya adalah sistem pendidikan yang secanggih itu tidak menghasilkan orang-orang hebat seperti Ibnu Sina, ya kan, Al-Ghazali dan sebagainya gitu. Apa nggak tergoda kita untuk melihat mengapa dan apa sebabnya tradisi ilmiah Islam itu bisa melahirkan orang-orang besar seperti itu? Sistem pendidikan yang bagaimana yang bisa menghasilkan orang-orang hebat seperti itu? Lembaga pendidikan yang bagaimana yang bisa kemudian melahirkan orang-orang seperti itu? Bagaimana mereka bisa besar? Ya kan? Apa kunci rahasia kebesaran mereka? Nah, ini yang sebenarnya ingin saya lihat begitu. Dan harus menjadi contoh bagi kita. Sebagai sesama Muslim, kalau mereka bisa, sebenarnya kita juga bisa. Kenapa tidak? Ya kan? Potensi yang diberikan Allah kepada kita dan kepada mereka sama. Nah, ini mungkin bukan kebetulan ya, waktu itu saya kan sangat bingung. Kok orang bisa ya menulis satu karya berpuluh-puluh jilid ya? Ya kan? Bagi kita kan menulis jilid-jilid itu susah. Tapi kalau kita mau ya, saya sudah buktikan ya dengan autobiografi saya bisa menulis 3.000 halaman, ya kan? Artinya kalau kita mau dan mampu, itu bisa kok. Itu bukan hak milik istimewa orang sana saja gitu. Sekarang pun juga mau. Tapi kita harus mau meneladani, meniru cara-cara mereka untuk menjadi besar. Katakanlah misalnya sebagai ilustrasi ya. Dikatakan Muhammad bin Jarir At-Tabari itu menulis 40 halaman per hari selama 40 tahun. Nah, kalau kita menulis seperti dia, mustahil nggak kalau kita bisa terkenal seperti dia? Tidak mustahil. Tapi tanya, berapa halaman per hari kita sekarang ini? Kalau tidak 1 halaman per hari, bagaimana kita bisa terkenal, bisa besar? Jadi saya akan memberikan contoh bagaimana mereka bisa menjadi besar seperti itu. Apa kunci rahasianya? Dan saya tuliskan judul buku reaktualisasi, sehingga saya ingin berharap bahwa ini bukan hanya kajian sejarah gitu. Ya. Bahwa ini adalah sebuah cermin. Artinya kita harus bercermin dari mereka.
Kalau kita mau mengikuti cara-cara mereka, insya Allah ke depan kita bisa membangun sebuah peradaban baru. Tapi itu pilihan kita. Apakah kita mau berleha-leha saja, ya kan? Apakah kita mau berjibaku, bekerja keras sebagaimana mereka bekerja keras? Nah, itu akan saya bahas nanti di dalam kegiatan-kegiatan ilmiah. Nah, sekarang saya secara ringkas saja ya, karena memang waktunya juga sudah ini. Secara ringkas saja, apa sih isi buku saya? Nanti yang lain-lain akan dibahas oleh Mas Jaki ya. Jadi pertama, itu soal problem. Problem itu saya sudah katakan seperti tadi. Islam di Indonesia terbesar, tapi dia sedang tidur. Jadi saya menulisnya a sleeping giant. Besar tapi masih tidur. Ya, dan pada saat-saat saya menulis ini, itu ketahuan sekali. Negara-negara tetangga itu nggak ada yang takut sama Indonesia. Ya, dan ada pulau sempadan diambil gitu, nggak ada rasa takut. Nah, sekarang sih udah lumayan kita udah bisa memproduksi senjata-senjata dan sebagainya. Dulu pada saat itu benar-benar kita seperti nggak dianggap gitu ya, negara kecil Singapura, Malaysia dan sebagainya itu seperti tidak menganggap. Nah, kenapa? Karena kita besar tapi sleeping gitu, sedang tidur. Jadi kalau orang tidur, walaupun ada makhluk besar gitu sedang tidur ya tenang-tenang aja gitu. Nah, ini sebenarnya ingin mengingatkan bahwa Indonesia itu sebenarnya punya potensi yang sangat besar ya, tapi harus dibangunkan. Nah, cara membangunkan saya tadi dengan meneliti tradisi ilmiah Islam. Itu yang pertama, soal problem, dan saya menemukan di situ sebenarnya kelemahan kita tidak punya tradisi ilmiah yang established. Ya. Oke. Bab kedua itu tentang 3 faktor yang mendukung perkembangan sains pada masa kejayaan Islam. Dan itu mungkin bisa kita terapkan pada saat ini ya. Artinya kalau kita memenuhi syarat-syarat itu, kita juga tidak mustahil akan bisa mencapai kejayaan lagi. Ya, pertama itu dorongan agama. Jadi agama Islam itu mungkin beda lah dengan agama yang lainnya. Itu sangat menekankan pentingnya ilmu pengetahuan. Jadi jangan dibilang bahwa Islam itu menentang ilmu pengetahuan. Tidak. Islam sangat menekankan umatnya untuk menuntut ilmu. Bahkan wajib ya. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Menuntut ilmu wajib hukumnya bagi setiap individu muslim, laki-laki dan perempuan. Coba bayangkan. Masalahnya kita nggak menanggapi kewajiban ini secara serius gitu, ya kan? Jadi kalau misalnya kita nggak membaca sehari, 2 hari, 3 hari, nggak merasa dosa. Padahal kan sebenarnya kewajiban. Nah, kewajiban ini benar-benar ditekankan, dan itu tidak terbatas ruang dan waktu. Ya, dari sudut waktu minal mahdi ilal lahdi, cuma seumur hidup. Dari sudut ruang carilah walaupun di negeri Cina. Mungkin Cina gambarannya ujung dunia lah pokoknya, ya kan? Jadi tidak terbatas ruang dan waktu. Walaupun kita udah mencapai umur 80 tahun, dan jadi profesor, jadi dokter, itu tidak berhenti kewajiban menuntut ilmu. Dan inilah yang kemudian diikuti oleh para sarjana muslim dulu. Dan kita sangat kekurangan di situ. Ya. Nah, jadi agama Islam tidak kurang-kurangnya mendorong umatnya untuk menuntut ilmu. Baik Quran misalnya, ya, yang berjanji ya kan akan menang yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, akan ditampakkan derajatnya orang yang berilmu dan beriman, ya. Kemudian disamakan orang yang berilmu dengan orang yang melek, dan yang tidak berilmu dengan orang yang buta. Lalu pertanyaannya, samakah orang melek dan buta? Ya, seperti itu. Kedua, itu patronase penguasa. Jadi pada saat itu ilmu pengetahuan menjadi primadona lah. Jadi kalau mau profesi menjadi ilmuwan, filosof, itu benar-benar dihargai oleh masyarakat dan juga oleh raja. Sebut saja Al-Kindi. Al-Kindi kan diangkat oleh Al-Ma'mun, diberi perpustakaan untuk meneliti ilmu-ilmu yang berkembang saat itu di istana, dijamin kehidupannya dan sebagainya. Al-Farabi juga di mana? Di Aleppo, ya. Kemudian Ibnu Rus diminta oleh raja sendiri waktu itu, Muwahhidin, itu untuk melakukan komentar terhadap karya-karya Aristoteles. Ibnu Sina
wah dia pribadi udah direbut sana sini, walaupun kadang-kadang dia nolak, ya kan. Dia misalnya di Isfahan dia dengan Alaud Daulah, ya kan. Dia diminta sebenarnya oleh siapa, Mahmud Al-Ghazna gitu, tapi karena dia melihat Mahmud Al-Ghazna ini agak fanatik gitu, jadi susah untuk mengembangkan pengetahuan gitu, makanya dia cobalah menghindar gitu, dan seperti itu. Nah, apa yang diberikan oleh raja selain mengundang para tokoh-tokoh itu, mereka juga memberikan dana yang besar. Misalnya didirikannya madrasah, ya kan, baik itu yang ada di Mesir misalnya Al-Azhar, maupun yang di mana Nizamiyah University di Baghdad, di Nisapur dan sebagainya, maupun Mustasyria. Dan raja itu benar-benar benar-benar peduli. Dikatakan di Mustasyria itu raja kedua sebelum terakhir kalau tidak salah, itu mendirikan madrasah 2 abad 3 abad setelah Nizamiyah runtuh. Ya. Di situ beliau itu mengecek ya kegiatan ilmiah di universitas tersebut. Jadi bukan hanya memberikan dana, tapi juga mengawasi perjalanan pengajaran di sana. Jadi apresiasi dari penguasa itu sangat besar. Nah, kemudian juga misalnya Al-Ma'mun ya, di dalam Baitul Hikmahnya, itu dia memberi upah untuk penerjemah luar biasa. Nggak terbayangkan lah sekarang. Jadi katanya kalau seorang penerjemah menerjemahkan buku tebal, misalnya 2 kilo, itu 2 kilo emas. Bayangkan berapa tuan tuh? 2 kilo emas. Untuk 2 kilo buku, ya kan. Nah itu, jadi kalau begitu siapa ya coba yang nggak tertarik menjadi penerjemah, ya kan? Bahkan kebanyakan, udah banyak sekali yang ingin jadi penerjemah sehingga diseleksi. Jadi hanya orang yang benar-benar top gitu yang dijadikan penerjemah, termasuk Hunan bin Ishaq gitu. Dan mereka benar-benar dihargai gitu. Ya, dihargai. Jadi buku Asy-Syifa karangan Ibnu Sina itu dihargai 300.000 dinar. Dinar itu kan uang emas, 300.000 gitu ya. Jadi penghargaan terhadap ilmu itu betul-betul besar dan ya bisa diandalkan. Nah sekarang jadi penulis, aduh, di Indonesia dia jadi penulis, ya kan. Kadang-kadang penerbit udah tinggal 10%, bayarnya juga nggak lancar gitu kan. Jadi apa yang mendorong kita? Nah ini harusnya kalau dulu itu pemerintah memang yang langsung, atau kalau tidak penguasa, orang kaya. Misalnya keluarga Banu Musa itu benar-benar dia bersaing dengan khalifah untuk melakukan. Bahkan dikatakan sebenarnya Hunan bin Ishaq itu ya mengabdinya ke dia, ke Banu Musa itu, ya, sehingga kemudian penerjemahan buku dan sebagainya menjadi marak dan kualitas begitu hebat. Ya, di sini kadang-kadang terjemahan juga udah orangnya di share gitu, ada 5 orang yang kualifikasinya juga nggak jelas gitu. Dibandingkan dengan Hunan misalnya, Hunan pernah menerjemahkan satu buku yang dia revisi sampai 3 kali. Di waktu dia menerjemahkan, waktu dia udah agak dewasa gitu kan, waktu dia udah lanjut usia, dia revisi 3 kali. Untuk apa? Menjamin keakuratan dari terjemahan itu. Sehingga kemudian apa yang terjadi? Setelah itu umat Islam tidak perlu lagi belajar bahasa Yunani. Terjemahan itu bisa diandalkan. Seperti itu. Ya. Nah, tapi itu juga tidak terlepas dari patronase lah dari penguasa. Kemudian rakyatnya juga sangat mengapresiasi. Misalnya dikatakan bahwa ketika Fakhruddin Ar-Razi, dia kan seorang teolog tapi juga filosof sebenarnya, dia juga ilmuwan, menulis banyak buku di bidang sebagainya. Waktu dia diundang ke Herat di daerah Afghanistan, itu rakyat menyambutnya seperti menyambut kedatangan Idul Fitri. Masak-masak, wah ada pas pesta meriahlah sambutannya. Raja pun membuat panggung seperti istana untuk dia. Bahkan dia memberikan juga madrasah untuk Fakhruddin Ar-Razi itu di sana gitu. Nah, jadi memang beda.
apresiasi terhadap ilmuwan pada saat itu dengan apresiasi ilmuwan pada saat ini jauh berbeda, ya. Di sini kalau ada ilmuwan lewat nggak ada yang peduli, kan. Masih mungkin tenaran apa, bintang film sinetron atau penyanyi dangdut gitu, itu lebih dihargai daripada ilmuwan gitu. Pada saat itu benar-benar ilmuwan dihargai, ya. Jadi itu faktor yang 3 faktor, ya: dorongan agama, patronasi penguasa, dan kemudian apresiasi masyarakat. Nah, kemudian saya menulis lagi tentang lembaga dan sistem pendidikan. Jadi lembaga satu bab, sistem pendidikan satu bab. Saya satukan saja di sini. Jadi tadi pertanyaannya adalah dengan sistem pendidikan yang sudah canggih pada saat ini, tapi tidak menghasilkan ilmuwan yang besar gitu, ilmuwan yang bisa diandalkan. Nah, dengan sistem pendidikan masa lalu, kok bisa ya menghasilkan orang-orang hebat seperti itu? Maka saya kemudian mencoba gitu, apa sih rahasianya sih? Apa sistem pendidikan yang bagaimana yang mereka terapkan sehingga bisa menghasilkan orang-orang seperti itu? Nah, ternyata ya ini dimulai dengan dimulai dengan niat, ya, menuntut ilmu. Nah, jadi kalau kita tanya mahasiswa kita, apa sih niat mencari ilmu? Apa misalnya kuliah di Paramedina, mau apa? mau apa yang dicapai? Apa tujuannya gitu? Kebanyakan sekarang ini itu pragmatis saja. Dengan dapat ijazah saya bisa dapat kerja. Jadi untuk kerja gitu. Kalau dulu itu orang-orang dulu seperti Ibnu Sina, Al-Ghazali itu menuntut ilmu itu memang mencari kebenaran. Seeking the truth, seeking the truth. Akibatnya apa? Kalau kebenaran itu belum dicapai, dia tidak akan berhenti. Dan kalau dia sudah mencapai pengetahuan itu, dia bisa mengkritisi gitu. Mengkritik yang salah-salah itu. Al-Ghazali misalnya mengkritik para filosof. Ibnu Sina dia menulis 28.000 kritik atau perbetulan kepada teori-teori filsafat yang ada saat itu dalam kitab Al-Insaf. 28.000 masalah filsafat diperbaiki oleh Ibnu Sina. Bagaimana bisa begitu? Karena cinta pengetahuan. Dan setelah cinta pengetahuan, dia kemudian ingin menjelaskanlah pengetahuan itu dengan cara misalnya mengkritik kalau ada hal yang salah. Nah, kalau kita bandingkan dengan sekarang, peneliti sekarang ini apa betul-betul cinta kebenaran? Atau hanya membidik dananya saja gitu kan? Gitu. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau kita seorang peneliti tapi tidak cinta kepada kebenaran, lalu bagaimana bisa teliti gitu? Untuk apa meneliti kalau memang bukan untuk mencari kebenaran dan menyingkirkan segala hal yang meragukan? Jadi kalau seorang peneliti tidak cinta pada kebenaran, ya berhenti di situ. Artinya ya pragmatis aja gitu. Kenapa Ibnu Sina sampai 28.000 masalah filsafat diteliti? Ya. Jadi ada 28.000 masalah filsafat yang kemudian diperdebatkan, dia memutuskan ini yang benar. Karena cinta kepada kebenaran. Al-Ghazali tidak bisa memberikan kuliah karena waktu itu dia ragu. Bagaimana saya bisa memberikan sesuatu kalau saya sendiri ragu terhadap kebenaran itu? Saya tidak tahu kebenaran itu. Jadi yang harus disampaikan kepada murid itu kebenaran gitu. Kalau dosen sekarang kan enggak, yang penting ada bahan gitu, kemukakan aja mau benar mau enggak gitu kan. Karena apa? Karena kita bukan pencari kebenaran. Nah, jadi dari situ saja kita sudah bisa melihat betapa intensnya ya pencarian mereka. Dan itu tercermin jelas dalam Al-Munqidh min ad-Dhalal. Al-Ghazali ya, mencari kebenaran dari indera, dari akal sampai akhirnya ke hati gitu. Nah, kemudian apa sih sebenarnya peranan guru? Peranan guru itu bisa digambarkan dari Ibnu Sina ya. Ibnu Sina itu dia ayahnya memilih seorang ahli filsafat dan logika namanya Natili Abdullah ya, Abdullah Natili, orang Kristen tadinya. Tapi dia hanya memberikan beberapa teori saja sebenarnya. Jadi peranan guru itu sebagai fasilitator saja. Jadi
dia tidak ingin menjadi guru secara selamanya. Jadi ketika muridnya sudah bisa berjalan sendiri, dia biarkan. Jadi Sa'dan dikatakan bahwa Ibnu Sina ketika berguru sama Natili itu, dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang gurunya nggak bisa jawab. Sehingga akhirnya gurunya mengatakan, kamu baca sendirilah ya. Nanti kalau ada masalah tanyakan seperti itu. Akhirnya dia sendiri yang menyelesaikan masalah itu. Dan Natili pergi. Jadi dia tidak mau jadi guru terus kalau memang merasa bahwa muridnya itu sudah bisa berjalan sendiri. Nah, seharusnya pembimbing skripsi itu bukan memaksakan pikiran dia. Dia harus sebenarnya memberikan keleluasaan bagi si murid untuk mengembangkan dirinya sendiri gitu. Nah, kecuali kalau ada secara metodologi salah, benarkan. Tapi jangan merampas originalitas dia gitu. Perhatian dia yang utama gitu. Jadi dari situ saya melihat bahwa sebenarnya guru itu ya karena udah duluan, maka dia bisa memberikan referensi apa, dia bisa memberikan mungkin metodologika dan sebagainya, tapi tidak ingin menjadi guru selamanya ya. Kemudian yang menarik lagi sebenarnya metode jadal ini itu di madrasah dilakukan. Jadi waktu Al-Ghazali belajar di Nizamiyah University di Nisapur, dia bertemu dengan Juwaini ya, Imam Haramain sebagai gurunya. Nah, pada saat itu ini menarik ya, bahwa setiap murid itu diharuskan untuk memberikan ta'liqah ya, catatan kritis terhadap apa yang disampaikan oleh gurunya. Seperti itu. Dan memang metode jadalnya juga diajarkan gitu. Sehingga kemudian dikatakan dalam ta'liqat kedua itu gurunya itu sampai kebakaran jenggot istilahnya. Begitu kritisnya sampai dia mengatakan, Ghazali katanya, apa kamu nggak bisa menunggu sampai saya meninggal gitu, baru kasih gitu. Nah, artinya metode kritis ini itu diajarkan betul dan diwajibkan kepada mahasiswanya untuk bisa berkritis. Nah, ini yang kurang juga. Kadang-kadang dosen nggak boleh dikritik malah, ya kan? Jadi dosen nggak boleh salah, jadi muridnya saja yang salah gitu. Nah, ini mungkin dengan bercermin ke sini ya kita bisa menerapkan lagi gitu. Metode jadal itu, dialektik itu perlu diajarkan karena disitulah kita bisa membuktikan kekuatan argumen kita ini. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya ini mungkin terakhir ya karena waktunya, nanti kalau ada pertanyaan. Kegiatan-kegiatan ilmiah. Istilahnya gini lah. Nggak mungkin ya mereka menjadi ilmuwan besar, nggak mungkin juga mereka bisa menghasilkan karya-karya besar kalau mereka tidak berkegiatan. Kalau hampa dari kegiatan, nggak bisa. Oleh karena itu saya pikir, apa sih kegiatan ilmiah mereka yang mungkin kita nggak kerjakan sehingga mereka bisa menjadi besar? Kenapa kita nggak besar-besar sekarang ini? Apa kita nggak mengerjakan kegiatan-kegiatan ilmiah itu? Nah, oleh karena itu setelah saya baca-baca buku, ternyata banyak sekali kegiatan ilmiah yang mereka lakukan. Dan mereka melakukannya dengan serius. Satu, mencari manuskrip. Jadi dikatakan Al-Ma'mun pernah mimpi bertemu dengan Aristoteles dan ditanya, dia kemana mencari kebenaran? Dia bilang kitab. Terus kemana mencari setelah kitab? Akal. Ya, setelah itu Al-Ma'mun mengatakan, oh kalau begitu mencari filsafat gitu, meneliti filsafat nggak apa-apa gitu. Kenapa? Kalau kita mau memulai dari nol, kapan selesainya? Jadi Al-Ma'mun melihat bahwa ilmu rasulnya sudah ada di sana gitu kan. Mengapa kita harus membangun dari awal? Dan ini kadang-kadang kita arogan ya, nggak mau gitu. Jadi mereka itu menyadari bahwa kita perlu matematik, fisika dan sebagainya, dan sudah ada karya-karyanya. Cuma memang dalam bahasa asing. Oleh karena itu dengan kesadaran itu Al-Ma'mun ingin supaya orang Islam juga mengenal karya-karya itu. Bagaimana caranya? Dia utuslah orang-orang itu ke Yunani, ke Konstantinopel waktu itu. Karena waktu itu sudah dikuasai oleh raja Kristen ya, kaisar Kristen yang fanatik dan kemudian melarang buku-buku filsafat.
Jadi buku-buku filsafat waktu itu ditaruh aja di basement gereja sebagai benda terlarang. Nah, datanglah orang Islam membeli, ya kata mereka silakan aja, itu benda-benda haram itu terlarang, jadi ambil aja ke sana gitu. Nah, ini menarik nih, ini mungkin menarik juga Mas Jaki ya. Orang dulu itu mencari manuskrip itu sampai ke luar negeri. Bahkan diceritakan Al-Biruni itu dia mencari manuskrip baru setelah 40 tahun dia menemukan yang lengkap. Jadi separohnya hari ini, yang separohnya lagi masih dicari, itu 40 tahun kemudian baru dapat. Betapa manuskrip itu sangat penting. Tapi di kita sedih sekali, waktu saya ke Medan itu banyak manuskrip yang udah nggak terurus ya. Maksudnya di perpustakaan itu bocor-bocor dan sebagainya, itu banyak yang busuk gitu. Padahal dulu Hunan bin Ishaq itu pernah dilaporkan hilang beberapa bulan, orang bingung kemana, ternyata dia pergi ke Yunani memanggil. Nah, itu pertama. Jadi gairah untuk mencari manuskrip itu seharusnya kita juga sekarang seperti itu. Jangan abaikan manuskrip itu. Atau inskripsi ya di candi-candi dan sebagainya, itu sebenarnya sangat penting sekali. Nah, ini saya dukunglah filologi filolog ya. Karena itu, nah Oman Fatur Rahman ini sangat berperan sekali di sini. Seperti itu. Orang seperti Mas Zaki ini juga perlu dilestarikan, dipupuk gitu supaya. Karena apa? Itulah yang dilakukan oleh orang itu. Sehingga dikatakan bahwa di Baitul Hikmah itu terkumpul 400.000 manuskrip. 400.000 itu besar loh. Di perpustakaan Pramadina berapa jumlah bukunya? Ya paling 20.000, 10.000, 20.000 gitu. Ini 400.000 loh, pada zaman di mana belum ada mesin cetak. Itu satu yang luar biasa. Tapi kan Al-Ma'mun juga tahu bahwa itu bukan tujuan untuk mengumpulkan manuskrip, itu bukan tujuan. Tujuannya adalah bagaimana dia bisa dikenal. Maka Baitul Hikmah kemudian menjadi tempat untuk terjemahan. Maka di situ Al-Ma'mun memilih mana yang harus terjemahkan, memilih orang yang penerjemah yang ulung, maka terjadilah penerjemahan besar-besaran pada abad-abad itu 8-9 ya. Dan penerjemahan itu hampir komprehensif. Ya. Misalnya buku-buku fisika Aristoteles itu sudah ada terjemahan dalam sana. Ya. Ibnu Rus misalnya bahkan memberikan komentar kepada karya-karya Aristoteles itu bukan hanya 1-2 tapi sampai ada yang satu buku 3 komentar, tipis, sedang, dan tebal. Nah, sekarang kalau kita bandingkan dengan kita, siapa ahli fisika di Indonesia? Katakanlah Profesor Baikuni waktu itu ya. Tapi tanya apakah dia sudah membaca semua buku Newton? 1. Mungkin dia. Tapi apakah dia pernah membuat 1 komentar saja kepada 1 buku Newton? Nggak ada ya. Padahal hanya 3 abad. Nah, bandingkan dengan Ibnu Rus. Ibnu Rus itu 16 abad tuh. Jarak antara dia dengan Aristoteles. Tapi karya-karya Aristoteles karena adanya terjemahan ini seperti baru terbit kemarin. Semua bisa dibaca, semua bahkan bisa dikomentari. Coba bayangkan. Kalau ada seorang Indonesia itu mengomentari semua karya Newton, ya kan, dengan komentar yang tipis, tebal, dan sedang gitu, itu luar biasa. Jadi bandingkanlah kita dengan mereka itu, bagaimana intensnya ya. Jadi selain itu diterjemahkan juga diberi komentar. Karena apa? Karena karya-karya filsafat itu kan nggak mudah ya. Jadi misalnya kenapa Ibnu Rus diminta untuk memberikan komentar? Karena rajanya itu cinta kepada filsafat, tapi kan dia bukan ahli filsafat. Jadi dia bilang, cobalah tolong Ibnu Rus beri komentar sehingga saya bisa paham. Gitu. Kalau bukunya kecil tapi padat, ya harus diberi komentar. Maka ya kan, komentar juga dilakukan. Jadi sudah ada pengumpulan manuskrip,